Masih bernama Pujayanti, NIM 23156444035, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nilauda Sedela Puspita dengan NIM 23156444071 dengan absen 12. Perkenalkan, saya Junina Vita Caroline dengan NIM 23156444095, nomor absen 15. Dan perkenalkan, nama saya Nika Mas Putri Melani, absen 18 dengan NIM 23156444113. Nah, jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai akuntansi tingkat harga umum, di mana di sini kami membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Selanjutnya pernyataan kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan, penyesuaian tertentu akibat perubahan tingkat harga umum, klasifikasi moneter dan non moneter, dan yang terakhir adalah evaluasi akuntansi tingkat harga umum. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu, di mana inflasi ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, sehingga menurunkan daya beli dan mempengaruhi kondisi ekonomi, termasuk di Indonesia. Nah, kondisi ini berdampak pada perusahaan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada laporan keuangan, umumnya disusun berdasarkan biaya historis dengan asumsi nilai uang yang stabil. Namun, dalam kondisi inflasi ini, asumsi tersebut menjadi kurang relevan, sehingga nilai aset, kewajiban, dan laba tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Akibatnya, relevansi dan keandalan informasi laporan keuangan itu dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan akuntansi tingkat harga umum untuk menyesuaikan laporan keuangan dengan perubahan tingkat harga. Informasi yang disajikan itu bisa lebih relevan dan dapat dibandingkan antar periode. Yang pertama, kita di sini akan membahas mengenai pernyataan kembali tingkat harga umum atau yang sering disebut dengan GPLA. Pada umumnya, laporan keuangan ini disusun berdasarkan biaya historis karena dia dianggap objektif. Namun, dalam kondisi inflasi, biaya historis itu menjadi kurang relevan karena nilai uangnya tidak lagi stabil dari waktu ke waktu. Asumsi stable monetary unit ini menganggap bahwa nilai rupiah di masa lalu sama dengan nilai rupiah pada saat ini. Padahal inflasi telah menurunkan daya beli uangnya. Nah, akibatnya itu laporan keuangan antar periode menjadi sulit dibandingkan. Nah, jika tidak dilakukan penyesuaian, laporan keuangan ini dapat menunjukkan nilai aset yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya dan laba yang terlihat lebih tinggi. Hal ini tentu saja dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pernyataan kembali tingkat harga umum ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga daya beli modal perusahaan. Menurut Suwarjono, laba baru dapat diakui apabila perusahaan telah mampu mempertahankan modalnya berdasarkan daya beli yang konstan. Selain itu, pernyataan kembali juga bertujuan untuk menyamakan satuan ukur laporan keuangan agar kinerja perusahaan itu dapat dinilai secara lebih objektif. Selanjutnya, ada filosofi dan hakikat pernyataan kembali dan mekanisme teknis dan prosedur konvensi. Yang pertama itu ada filosofi dan hakikat, di mana pernyataan kembali atau restatement dalam GPLA adalah proses menyajikan ulang laporan keuangan agar seluruh angka itu dinyatakan dalam rupiah dengan daya beli yang sama. Jadi artinya angka-angka lama ini disesuaikan dia supaya setara dengan nilai uang pada saat ini. Yang perlu juga ditekankan, pernyataan kembali ini bukan bertujuan dia mengubah nilai aset ke harga pasar atau fair value. Menurut Mursalin, yang diubah adalah unit pengukurannya, bukan nilai ekonominya.
Nah, dalam konsep ini kita harus membedakan antara dasar pengukuran dan unit pengukuran. Dasar pengukurannya tetap biaya historis, tetapi unit pengukurannya diubah dari rupiah nominal yang tidak stabil menjadi rupiah dengan daya beli yang konstan. Nah, tujuannya agar laporan keuangan ini benar-benar dia mencerminkan bagaimana kondisi daya beli perusahaan pada tanggal neraca. Yang kedua ada mekanisme teknis dan prosedur konversi. Secara teknis, pernyataan kembali dilakukan dengan menggunakan indeks harga umum. Di Indonesia, indeks yang digunakan adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Setiap transaksi historis itu disesuaikan menggunakan faktor konversi, yaitu dengan membandingkan IHK pada akhir periode pelaporan dengan IHK pada saat transaksi yang terjadi. Nilai historis kemudian dikalikan dengan faktor tersebut. Nah, dengan cara ini, seluruh angka dalam laporan keuangan itu, baik dari beberapa tahun lalu maupun periode yang berjalan, akan dinyatakan dalam nilai daya beli yang setara. Nah, hasilnya laporan keuangan antara periode menjadi lebih mudah dibandingkan dengan memberikan gambaran yang lebih adil mengenai kondisi keuangan pada perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi akun dalam proses restasi dan relevansi hasil pernyataan kembali. Klasifikasi akun dalam proses restasi. Dalam pernyataan kembali laporan keuangan berdasarkan tingkat harga umum atau JPLA, akun perlu diklasifikasikan menjadi akun moneter dan akun non-moneter. Menurut Harhab, klasifikasi ini sangat penting untuk membedakan akun yang langsung terpengaruh oleh penurunan daya beli rupiah dengan akun yang nilainya relatif tetap secara nominal. Pertama, aset moneter seperti kas, surat berharga, dan piutang. Aset ini dia bersifat dormant akun, artinya tidak dapat dinilai kembali, karena nilainya tetap secara nominal. Aset moneter ini dia sangat terpengaruh oleh inflasi, sehingga daya belinya itu akan menurun seiring waktu. Kedua, ada aset non-moneter, seperti aset tetap dan persediaan. Secara fisik, aset ini dia tidak langsung terpengaruh oleh inflasi. Namun dari sisi akuntansi, harga belinya dia menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, aset non-moneter ini dapat disesuaikan melalui proses restasi atau penilaian kembali agar mencerminkan kondisi yang lebih aktual. Dan ketiga itu ada aset dalam bentuk valuta asing. Aset ini dia tidak terpengaruh oleh penurunan daya beli rupiah karena nilainya itu ditentukan berdasarkan kurs terakhir yang telah berlaku. Nah, selanjutnya itu ada relevansi hasil pernyataan kembali. Nah, pernyataan kembali laporan keuangan itu dilakukan untuk meningkatkan relevansi informasi, yaitu kemampuan laporan keuangan dalam membantu pengguna mengambil keputusan ekonomi. Nah, jadi pernyataannya itu bukan sekedar penyesuaian angka, tetapi dia bertujuan mengembalikan fungsi laporan keuangan agar tetap andal di tengah kondisi yang inflasi. Pertama itu dari sisi prediksi arus kas masa depan. Informasi yang telah dinyatakan kembali memiliki nilai prediktif yang lebih tinggi karena beban dan pendapatan telah disesuaikan dengan daya beli terkini. Dengan demikian, investor dapat memperkirakan arus kas secara lebih akurat dan tidak terjebak pada laba yang terlihat tinggi secara nominal, tetapi rendah secara real. Yang kedua ada dari sisi transparansi dan representasi yang tepat. Nah, pernyataan kembali membuat laporan keuangan itu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nilai aset tidak lagi dia bersifat usang akibat inflasi, sehingga analisis rasio keuangan seperti return on equity dia menjadi lebih realistis dan tidak menyesatkan. Hal ini dia mencegah praktik window dressing melalui laba semu. Dan yang terakhir, yang ketiga itu ada dari sisi regulasi dan standar akuntansi.
Relevansi informasi ini didukung oleh PSAK nomor 229 yang mengadopsi IAS nomor 29. Standar ini dia menegaskan bahwa dalam kondisi inflasi yang tinggi, laporan keuangan itu harus disajikan kembali agar tetap relevan dan tetap dapat dibandingkan. Nah, kepatuhan terhadap standar ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyesuaian tertentu akibat perubahan tingkat harga umum. Nah, berdasarkan PSAK 229 mengenai pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, entitas yang beroperasi dalam lingkungan ekonomi hiperinflasi wajib menyajikan laporan keuangan dalam satuan daya beli yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Nah, ketentuan ini bertujuan agar laporan keuangan itu tetap relevan, andal, dan mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara wajar meskipun terjadi penurunan daya beli mata uang yang signifikan. Nah, konsep penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga umum itu diperlukan terutama ketika terdapat perubahan signifikan dalam daya beli. Nah, penyesuaian ini ada dua. Yang pertama adalah penyesuaian pos-pos moneter. Nah, pos moneter memiliki nilai nominal tetap, tapi daya belinya dapat berubah akibat perubahan tingkat harga umum, sehingga menimbulkan keuntungan ataupun kerugian daya beli. Saat harga naik, aktiva moneter rugi dan kewajiban moneter untung, sedangkan saat harga turun itu berlaku sebaliknya. Nah, langkah dalam menghitung keuntungan ataupun kerugian tingkat harga umum, yang pertama, menentukan aktiva moneter bersih pada awal periode. Yang kedua, menyajikan kembali aktiva moneter bersih awal ke daya beli akhir periode. Yang ketiga, menyajikan kembali seluruh penerimaan moneter selama periode ke daya beli akhir periode, lalu menambahkan poin kedua. Yang keempat, itu menyajikan kembali seluruh bayaran moneter selama periode ke daya beli akhir periode, lalu mengurangkannya pada hasil poin 3. Dan yang terakhir, membandingkan hasil poin 4 dengan aktiva moneter bersih aktual akhir periode untuk memperoleh keuntungan ataupun kerugian daya beli. Nah, dalam penyesuaian pos-pos moneter ini terdapat perbedaan pandangan mengenai sifat dan perilakuan akuntansi atas keuntungan dan kerugian tingkat harga umum dari pos moneter. Nah, beberapa pandangan tersebut antara lain, yang pertama, pandangan dari ICPA, yakni keuntungan dan kerugian tingkat harga umum itu timbul akibat perubahan harga selama periode berjalan dan harus diakui langsung dalam laba rugi periode tersebut. Yang kedua, pandangan alternatif dari minoritas mengatakan sebagian keuntungan moneter dianggap belum direalisasi sehingga sebaiknya ditangguhkan dan dialokasikan sebagai pengurang biaya aktiva non-moneter terkait. Lalu ada penolakan Dewan APB. Nah, Dewan APB itu menolak penangguhan karena keuntungan tingkat harga umum terjadi akibat inflasi dan tidak berkaitan langsung dengan aktiva non-moneter. Lalu ada pun pendapat FASB, yakni seluruh keuntungan dan kerugian daya beli umum dari pos moneter harus diakui dalam laba rugi dan tidak boleh ditangguhkan. Dan yang terakhir ada Accounting Standard Steering Committee. Nah, komite ini sejalan dengan FIB dan FASB, yakni mengakui seluruh keuntungan dan kerugian tingkat harga umum dalam laporan laba rugi. Nah, untuk penyesuaian yang kedua itu adalah penyesuaian pos-pos non-moneter dan ekuitas pemegang saham. Nah, dalam akuntansi tingkat harga umum, penyajian kembali pos non-moneter penting karena pos tersebut dicatat berdasarkan biaya historis yang nilainya dapat berubah akibat inflasi atau perubahan daya beli uang. Jika tidak disesuaikan, nilai historis menjadi kurang relevan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penyajian kembali dilakukan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan menggunakan satuan daya beli yang sama pada akhir periode pelaporan. Nah, penyajian kembali pos non-moneter itu dilakukan dengan mengalihkan biaya perolehan historis dengan faktor konversi yang diperoleh dari perbandingan indeks harga umum tahun berjalan dengan indeks harga saat pos non-moneter diperoleh, yakni faktor konveksi itu sama dengan indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks saat
pos non-moneter diperoleh. Nah, melalui penyesuaian ini, nilai pos moneter itu mencerminkan daya beli saat ini sehingga lebih relevan dan akurat bagi pengguna laporan keuangan dibandingkan nilai historis. Nah, sebagai ilustrasi, suatu perlengkapan dibeli dengan harga 100.000 pada tanggal 31 Desember 2022, di mana saat itu indeks tingkat harga umum adalah 120. Nah, estimasi masa manfaat aktiva tersebut adalah 4 tahun. Selanjutnya, diasumsikan bahwa laporan keuangan pada akhir tahun 2024 disajikan kembali menurut satuan tingkat daya beli umum. Jika indeks harga berjalan pada 31 Desember 2025 adalah 180, maka penyesuaian pada akun perlengkapan itu akan menjadi, jumlah sebelum penyesuaian untuk perlengkapan itu adalah 100.000, untuk akumulasi penyesuaian itu 50.000, dan perlengkapan bersihnya 50.000. Nah, karena ada faktor konveksi, jadi untuk di perlengkapannya itu jadi 180 per 120. 180 itu indeks harga berjalan pada 31 Desember, 120 itu adalah indeks tingkat harga umum pada saat perlengkapannya dibeli. Begitu juga untuk akumulasi penyesuaiannya juga sama, 180 per 120. Sehingga jumlah setelah penyesuaiannya itu untuk perlengkapan adalah sebesar 150.000, akumulasi penyesuaiannya 75.000, sehingga perlengkapan bersihnya itu 75.000. Nah, nilai perlengkapan ini perlu disajikan kembali menggunakan indeks harga umum akhir periode, sehingga nilainya meningkat seiring kenaikan daya beli uang, yang mana tanpa mengabaikan masa manfaat aset itu sendiri. Nah, penyajian kembali pos non-moneter itu bertujuan untuk meningkatkan relevansi, daya banding, dan kualitas laporan keuangan agar mencerminkan posisi keuangan dan kinerja entitas secara lebih akurat dalam kondisi perubahan tingkat harga. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya itu ada klasifikasi moneter dan juga non-moneter. Nah, klasifikasi moneter di sini itu merupakan kewajiban yang nilainya dinyatakan dalam jumlah uang tunai yang pasti atau dapat ditentukan. Nah, meskipun nilai nominalnya ini tetap, namun daya beli dari pos moneter ini dapat berubah-ubah akibat dari inflasi. Nah, dengan kata lain, pos moneter di sini itu merupakan satuan mata uang yang nantinya akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah uang tertentu. Nah, kemudian ada pun menurut PSAK 10, moneter ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama itu ada nilai nominalnya tetap atau dapat ditentukan. Nah, yang dimana ini merupakan jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan yang sudah jelas secara nominal dan tidak berubah karena perubahan harga pasar. Nah, sebagai contohnya, uang tunai sebesar 100 juta akan tetap bernilai 100 juta secara nominal. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan dapat ditentukan ini itu adalah ketika jumlahnya belum pasti pada saat inflasi pada saat ini, tetapi dapat dihitung karena sudah didasarkan pada kontrak, rumus, ataupun estimasi yang andal. Nah, misalnya perusahaan ini telah mengestimasikan bahwa sekitar 2% produk yang dijual ini akan mengalami kerusakan, yang dimana perusahaan ini akan mengembalikan dana kepada customer tersebut. Nah, walaupun belum diketahui produk mana yang rusak dan apakah hal tersebut benar-benar terjadi, nah, perusahaan ini akan tetap dapat memperkirakan jumlah kewajiban yang ditanggungnya. Nah, misalnya perusahaan ini dapat menyisihkan dananya itu sebesar 50 juta untuk biaya refund dari atas kerusakan produk tersebut. Kemudian karakteristik yang kedua itu ada tidak memiliki wujud fisik, yang dimana ini merupakan pos moneter yang tidak memiliki wujud fisik yang bernilai secara langsung, namun nilainya ini tidak berasal dari bentuk fisik seperti mesin ataupun gedung. Nah, melainkan diklaim dari hukum atau sejumlah uang.
Oleh karena itu, pos moneter ini tidak dapat dinilai kembali mengikuti kenaikan harga barang yang di pasar. Kemudian selanjutnya itu ada karakteristik yang ketiga, itu ada rentan terhadap inflasi. Nah, hubungan pos moneter dengan inflasi ini bersifat berlawanan. Yang dimana ketika inflasi ini meningkat, maka daya beli uang ini justru menurun. Nah, inilah alasannya mengapa menyimpan uang tunai dalam jumlah besar saat inflasi tinggi itu dapat menimbulkan sebuah kerugian secara ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada klasifikasi non-moneter. Nah, klasifikasi non-moneter di sini itu merupakan pos dalam laporan keuangan, baik itu berupa aset, liabilitas, maupun ekuitas, yang tidak memberikan hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang tetap dan dapat ditentukan. Nah, dengan kata lain, nilai pos non-moneter ini di masa depan tidak bisa dipastikan jumlah nominalnya karena sangat bergantung pada nilai wajar, harga pasar, ataupun kondisi dari aset tersebut. Kemudian, di dalam klasifikasi non-moneter ini juga terdapat 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama nilai nominalnya itu tidak tetap, yang dimana artinya nilai akun non-moneter ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan harga pasar, kondisi fisik aset, dan juga penilaian dari nilai wajar. Kemudian karakteristik yang kedua itu memiliki substansi berupa aset fisik atau hak pengguna, yang dimana ini contohnya seperti mesin, gedung, ataupun tanah, serta aset ini tidak berwujud seperti hak paten atau lisensi. Nah, pos-pos ini secara tidak langsung akan menunjukkan klaim atas uang tunai. Kemudian, yang ketiga itu ada hubungan yang erat dengan inflasi. Nah, ketika terjadinya inflasi, nilai wajar pos non-moneter ini cenderung ikut meningkat karena menyesuaikan dengan tingkat umum yang berlaku di pasaran. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan klasifikasi akun pada moneter dan juga non-moneter. Nah, yang dimana pada tabel ini ditunjukkan klasifikasi dari kedua kelompok akun moneter dan juga akun non-moneter yang didasarkan apakah suatu akun ini memiliki nilai uang yang tetap ataupun tidak tetap. Nah, yang pertama itu aset moneter. Nah, aset di sini itu termasuk moneter, adalah aset yang akan diterima atau diselesaikan dalam jumlah uang yang pasti atau dapat ditentukan. Nah, contohnya seperti misalnya kas di tangan atau deposito bank, itu nilainya jelas dan nominalnya itu tidak berubah-ubah. Misalnya 10 juta akan tetap menjadi 10 juta. Nah, begitu juga dengan deposito berjangka dan juga piutang dagang. Nah, karena perusahaan ini memiliki hak untuk menerima sejumlah uang tertentu. Kemudian, karena memiliki klaim atau jumlah uang tertentu, nah, maka akun-akun ini dapat diklasifikasikan sebagai pos moneter. Kemudian ada aset non-moneter, yang dimana itu sebaliknya, aset non-moneter ini merupakan aset yang nilainya ini tidak ditentukan dalam jumlah tertentu, melainkan bergantung pada nilai wajar atau kondisi fisik aset tersebut. Nah, adapun contohnya itu seperti persediaan atau aset tetap seperti mesin dan juga peralatan. Nah, nilainya ini berubah tergantung pada harga pasar dan juga kondisi aset. Nah, aset tak berwujud ini seperti hak paten juga termasuk non-moneter karena nilainya ini tidak berbentuk uang tunai. Nah, jadi karena tidak mewakili hak atas uang tertentu, maka akun-akun ini dapat digolongkan ke dalam akun non-moneter. Kemudian untuk kewajiban. Nah, kewajiban ini, jika kewajiban tersebut harus dibayar dengan jumlah uang tertentu, maka dikategorikan sebagai
pos moneter. Nah, ini contohnya seperti utang usaha, utang biaya, maupun utang obligasi yang termasuk pos moneter, karena jumlah pembayaran ini sudah ditentukan. Nah, adapun selanjutnya itu ekuitas. Nah, ekuitas ini umumnya diklasifikasikan sebagai pos non-moneter karena tidak memiliki kewajiban perusahaan untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu. Nah, contohnya ekuitas pemegang saham biasa dan juga hak minoritas. Nah, nilainya ini bergantung pada kinerja perusahaan, bukan pada nominal uang yang tetap. Nah, jadi dapat disimpulkan di dalam tabel ini menunjukkan bahwa klasifikasi moneter dan juga non-moneter ini ditentukan oleh kepastian jumlah uangnya, bukan oleh nama akunnya. Baik, selanjutnya itu ada tabel perbedaan moneter dan juga non-moneter. Nah, di sini itu dapat disimpulkan adapun perbandingan dari nilai nominal, yang dimana pada pos moneter ini nilai nominalnya ini tetap dan dapat ditentukan meskipun nilainya ini wajar dan dapat berubah. Kemudian pada pos non-moneter, nilai nominal ini tidak tetap dan dapat berubah mengikuti nilai wajar atau harga pasar. Kemudian dalam perbandingan bentuk ataupun wujud, pos moneter ini umumnya berupa kas atau setara dengan kas yang menunjukkan klaim atau jumlah uang tertentu. Kemudian pada pos non-moneter, ini umumnya berupa aset berwujud atau tidak berwujud seperti mesin, tanah, atau hak paten. Kemudian yang ketiga, perbandingan antara hubungan dengan inflasi. Pada pos moneter ini dirugikan oleh inflasi karena daya belinya ini menurun. Kemudian pada pos non-moneter ini cenderung mengikuti inflasi sehingga nilainya ini dapat meningkat. Nah, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Membahas mengenai evaluasi terhadap akuntansi tingkat harga umum, kita perlu mengingat kembali mengenai tujuan dari akuntansi ini, yaitu untuk menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan daya beli uang, baik akibat inflasi maupun deflasi. Nah, meskipun tujuannya beberapa memiliki keuntungan, namun dalam penerapan menimbulkan pandangan yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan melalui dua perspektif. Yang pertama yaitu melalui argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum, yang kedua melalui argumentasi yang menentang dari akuntansi tingkat harga umum. Oke, yang pertama argumentasi yang mendukung adanya akuntansi tingkat harga umum, yaitu adanya keseragaman daya beli, di mana akuntansi tingkat harga umum ini dapat membantu menciptakan keseragaman daya beli dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan konvensional, aset dan kewajiban dicatat dengan nilai uang yang berbeda, sehingga sulit dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Nah, dengan menyesuaikan seluruh pos ke dalam satuan daya beli uang pada akhir periode, laporan menjadi lebih seragam dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga hal ini mempermudah analisis kinerja perusahaan baik bagi manajemen maupun investor ataupun pemangku kepentingan. Kedua yaitu dampak inflasi dan deflasi pada pos moneter. Nah, FASB menyatakan bahwa perubahan daya beli uang tidak mempengaruhi setiap perusahaan secara sama karena tergantung pada struktur aset dan modal. Saat inflasi, pemegang saham aset moneter seperti kas mengalami penurunan daya beli, sedangkan pemilik kewajiban moneter seperti utang justru mendapat keuntungan. Kondisi sebaliknya terjadi saat deflasi, di mana laporan konvensional biasanya tidak menampilkan perbedaan secara jelas, sehingga akuntansi ini memberikan informasi tambahan yang berguna. Selanjutnya adalah pengukuran pendapatan dan laba yang lebih wajar. Nah, akuntansi tingkat harga umum ini memungkinkan pengukuran pendapatan dan laba yang lebih wajar. Dalam akuntansi konvensional, berbasis biaya historis ataupun biaya masa lalu, dibandingkan dengan pendapatan saat ini, sehingga laba bisa menjadi kurang realistis. Nah, dengan akuntansi ini, pendapatan dan biaya dapat disajikan dalam satuan daya beli yang sama, sehingga laba yang dihasilkan mencerminkan kinerja nyata perusahaan. Nah, informasi ini sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis termasuk penentuan dividen dan perencanaan pajak.
Nah, keempat, akuntansi tingkat harga umum ini relatif mudah diterapkan karena hanya menyesuaikan nilai nominal uang tanpa harus melakukan penilaian utang aset secara subjektif, di mana metode ini tetap sejalan dengan prinsip akuntansi secara umum atau yang berlaku umum, di mana bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Nah, selain itu, informasi yang dihasilkan lebih relevan untuk menilai kinerja manajemen, karena menampilkan keuntungan atau kerugian pos moneter serta perkiraan daya beli yang diperlukan untuk mengganti aset non-moneter. Nah, sebelumnya adalah argumentasi yang mendukung. Berikutnya adalah argumentasi yang menentang adanya akuntansi tingkat harga umum, di mana beberapa studi empiris menunjukkan bahwa relevansi informasi yang dihasilkan akuntansi tingkat harga umum ini masih rendah. Meski diklaim lebih relevan saat inflasi, pengguna laporan sering kesulitan memahami penyesuaian yang dilakukan. Hal ini menunjukkan keterbatasan akuntansi ini dari sisi kemudahan pemahaman, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai manfaat nyata bagi pengambilan keputusan. Nah, kritik selanjutnya adalah akuntansi tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan harga secara umum, di mana keuntungan atau kerugian dari aset non-moneter, misalnya peralatan atau properti, tidak tercermin langsung. Nah, akibatnya pengguna laporan keuangan salah menilai nilai tersebut, sehingga nilai sebagai nilai pasar saat ini. Padahal hanya mencerminkan daya beli uang secara umum. Nah, selain itu, dampak inflasi tidak dirasakan sama oleh setiap perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tetap besar atau tingkat leverage tinggi dapat terlihat memiliki kinerja lebih baik karena keuntungan moneter yang belum terrealisasi. Nah, hal ini berpotensi menimbulkan distorsi laba, sehingga informasi keuangan bisa menyesatkan jika tidak dianalisis secara pelan-pelan. Nah, penerapan akuntansi harga umum menuntut perusahaan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, sehingga menambah beban administrasi dan meningkatkan biaya laporan. Nah, ini merupakan salah satu argumen yang menentang akuntansi tingkat harga umum. Nah, menurut pendapat Miller, ada beberapa konsekuensi yang penting perlu diperhatikan, di mana pertama, kehilangan keuntungan pajak dari LIFO. Nah, perusahaan yang sebelumnya menggunakan metode persediaan LIFO atau loss in first out dapat kehilangan manfaat pajak yang sebelumnya diperoleh dari kinerja perusahaan. Nah, yang kedua yaitu peningkatan penilaian pajak kekayaan, di mana penyesuaian nilai aset untuk mencerminkan daya beli uang dapat meningkatkan nilai laporan aset non-moneter, sehingga potensial pajak kekayaan perusahaan menjadi lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu beban administrasi tambahan. Setiap kali menyusun laporan komparatif, perusahaan itu harus menunjukkan kembali laporan tahun sebelumnya dalam satuan daya beli yang sama, yang menambah kompleksitas dan biaya administrasi. Sedangkan yang terakhir, menurut pendapat Miller, yaitu manfaat informasi dengan biaya, di mana Miller menekankan bahwa informasi yang diperoleh dari akuntansi tingkat harga umum belum tentu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sehingga perusahaan itu harus menilai apakah penerapan ini benar-benar memberikan keuntungan bagi pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir yang menentang dari adanya akuntansi tingkat harga umum yaitu masalah teknis seperti pemilihan indeks harga, baik indeks harga konsumen atau IHK maupun deflator harga implisit produk nasional bruto atau PNB atau juga GNP. Klasifikasi pos moneter dan non-moneter juga kadang menimbulkan perbedaan interpretasi. Penyajian kembali laporan harus tetap sesuai dengan prinsip akuntansi, sehingga nilai aktiva tidak boleh melebihi nilai wajar. Nah, selain itu juga tidak semua investor memahami laporan yang disesuaikan dengan inflasi, dan kadang juga metode lain lebih efektif untuk menunjukkan dampak inflasi terhadap kondisi keuangan perusahaan.